Dalam presentasi ini kita pelajari cara penentuan neraca massa pada proses evaporasi. Kita ulangi lagi, apa itu evaporasi? Bahwa proses evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan fluida cairan menjadi uap. Alatnya adalah evaporator. Penguapan itu merupakan suatu pemisahan termal, berarti pemisahan dengan menggunakan suhu, bertujuan untuk memisahkan pelarut dari larutan menghasilkan solusi atau larutan yang lebih pekat. Berarti proses penguapan atau evaporasi tujuannya adalah untuk memekatkan suatu larutan sehingga larutannya dari encer menjadi lebih pekat. Contohnya penguapan proses solusi konsentrat natrium hidroksida, natrium klorida, gliserol, dan perekat. Untuk menentukan neraca massa, maka kita harus pahami dulu diagram proses dari evaporasi. Di sini perlu diingat bahwa evaporasi ini adalah masuknya adalah suatu larutan cair dengan persentase Zx, kemudian dan airnya berapa, kemudian diuapkan. Dan kalau ini pelarutnya air, berarti airnya nanti yang teruapkan adalah 100%. Berarti yang keluar itu adalah pelarut 100%. Jumlahnya adalah F2. Kemudian yang tinggal adalah Zx, kemudian dan air. Jumlah totalnya adalah F3. Dari hal ini masuknya adalah Zx di F1, keluarnya hanya di F3 saja. Tetapi air masuk di F1, kemudian keluar di F2 dan keluar di F3. Dari hal ini neraca massa totalnya masuknya hanya F1, keluarnya adalah F2 dan F3. Kemudian neraca massa bagian yang pertama adalah neraca massa Zx, mana yang ada Zx-nya. Yang ada Zx-nya adalah F1 dan F3. Maka neraca massa Zx adalah persen Zx 1 kalikan F1 sama dengan persen Zx 3 dikalikan F3. Kemudian neraca massa air yaitu persen air 1 kalikan F1 sama dengan 100% kalikan F2 ditambah persen air 3 kalikan F3. Ini yang perlu dipahami. Kemudian per jam masuknya 200 kg per jam. Tentukan kecepatan massa uap air yang terbentuk, berarti uap air yang keluar berapa. Berarti masuknya adalah larutan gula encer 200 kg per jam 10%. Kemudian keluarnya adalah gula pekat 30%. Kemudian yang keluar di atas itu adalah uap air. Berapa? Ini bisa dicari. Yang pertama dengan menentukan diagram prosesnya. Diagram prosesnya berarti F1-nya adalah 200 kg per jam. Kemudian Zx-nya tadi 10%.
maka airnya 90%. Ini totalnya 100%. Yang ke atas airnya 100%. Yang ke bawah ZX-nya 30%, airnya otomatis 70%. F3-nya belum diketahui. Karena yang diketahui hanya masuk ZX 10%, keluarnya adalah 30%. Maka neraca massa totalnya yaitu F1 sama dengan F2 plus F3. 200 sama dengan F2 plus F3. Jadi ini belum bisa digunakan karena ada dua variabel yang belum diketahui. Kemudian neraca massa ZX yaitu persen ZX1 kali F1 sama dengan persen ZX3 kalikan F3, sehingga 10% kalikan 200 sama dengan 30% kalikan F1, sehingga 10% kali 200 sama dengan 30% kali F3. Ini 20 sama dengan 0,3 kali F3. F3 nya sama dengan 20 bagi 0,3 sama dengan 66,67 kg per jam. Kemudian neraca massa airnya berarti 90% kali F1 yaitu 200, 90% kali 200 sama dengan 100% kali F2 ditambah 70% kali F3. F3 tadi 66,7 kg per jam. Sehingga 180 sama dengan F2 tambah 46,69. F2-nya sama dengan 180 kurangi 46,69. F2-nya sama dengan 133,31 kg per jam. Maka air yang menguap itu kecepatannya adalah 133,31 kg per jam. Di mana produk berupa larutan pekat dan uap air. Diketahui awalnya 25%. Kemudian menjadi 90%. Bila laju produk pekat 900 kg per jam, ini adalah F3. Sehingga laju produk larutan pekat berarti awalnya berapa? Bisa dicari. Demikian pembahasan dari neraca massa evaporasi.